Ada satu pertanyaan yang sering muncul dalam diri manusia. Kenapa sebagian orang tahu arah hidupnya dengan sangat jernih, sementara sebagian lain berjalan ragu, tersesat, dan kebingungan? Ini bukan soal kecerdasan, bukan soal pendidikan, bukan soal kesempatan. Ada sesuatu yang lebih dalam dari itu. Dalam banyak tradisi tua, ada satu prinsip yang dianggap sangat suci, sangat kuat, dan sangat berbahaya untuk diajarkan secara sembarangan. Sebuah prinsip yang mengatakan bahwa arah hidup manusia ditentukan oleh energi vital terkuat yang mengalir dalam dirinya. Energi itu bukan pikiran, bukan logika, bukan kehendak mental. Energi itu disebut energi seksual. Bukan seks dalam arti sempit, bukan tindakan, bukan dorongan fisik, tetapi energi kehidupan, vital life force yang mengalir di balik tubuh manusia. Inilah rahasia yang jarang disentuh manusia modern. Energi seksual adalah kompas arah hidup. Kualitasnya menentukan kemana kamu bergerak. Kejernihannya menentukan pilihan yang kamu ambil. Stabilitasnya menentukan takdir yang kamu jalani. Dan ketika energi seksual seseorang lemah, pecah, kacau, atau tumpul, arah hidupnya ikut menjadi kabur. Sebaliknya, ketika energi seksual seseorang hidup, jernih dan stabil, arah hidupnya terasa jelas. Ia tahu apa yang harus dia kejar. Ia tahu keputusan mana yang tepat. Ia tidak mudah terseret distraksi. Ia tidak mengemis validasi. Ia punya arah. Hari ini, kita akan menyelami sesuatu yang selama ini hanya dibicarakan di ruang-ruang tertutup. Bagaimana energi seksual menjadi kompas arah hidup manusia. Bagaimana tubuh memberi sinyal kemana seseorang harus bergerak. Dan bagaimana mengenali ketika kompasmu sedang rusak. Inilah episode yang sangat deep, sangat penting, dan sangat sedikit orang yang benar-benar siap mendengarkannya. Mari kita mulai dari pertanyaan besar. Kenapa energi seksual disebut kompas hidup? Jawabannya sederhana namun sangat dalam. Karena energi seksual adalah energi keinginan hidup itu sendiri. Jika kamu melihat manusia dari perspektif energi, ada energi untuk bertahan hidup, ada energi untuk berpikir, ada energi untuk bergerak, ada energi untuk mencipta, dan ada energi inti yang mendorong manusia ingin hidup. Energi itu adalah energi seksual. Energi yang ketika hidup, membuat manusia ingin berkembang, mencipta, mencapai, meraih lebih, berubah, menembus batasannya, mengikuti dorongan kreatifnya. Energi seksual adalah drive internal yang mendorong manusia ke arah takdirnya. 1. Energi seksual sama dengan energi keinginan paling jujur. Keinginan sejati seseorang tidak muncul dari pikiran. Pikiran penuh kondisi, logika, dan ketakutan. Keinginan sejati muncul dari tubuh, dan tubuh bersuara melalui energi seksual. Contoh kecil, ketika kamu merasa terpanggil pada sebuah misi hidup, itu energi seksual. Ketika kamu merasa bersemangat mengerjakan sesuatu, itu energi seksual. Ketika kamu merasa hidup ketika melakukan hal tertentu, itu energi seksual. Energi seksual tidak hanya muncul pada hal romantis. Energi seksual adalah energi gairah hidup. Gairah untuk hidup sama dengan arah hidup. 2. Energi seksual menentukan respons tubuh terhadap pilihan. Saat seseorang berada di depan pilihan, pekerjaan A atau B, bisnis 1 atau 2, pindah kota atau tetap, ambil resiko atau aman, lanjutkan hubungan atau tidak. Seringkali pikiran bising, tapi tubuh diam-diam memberikan jawaban. Dan jawaban tubuh itu berasal dari energi seksual. Ketika sesuatu selaras dengan arah hidupmu, energi seksual akan bergerak ke arah yang sama. Ada getaran halus, semangat, perasaan ingin maju, keinginan mencoba, sensasi hidup yang mengalir. Ketika sesuatu tidak selaras, energi seksual menolak. Tubuh terasa berat. Ada resistensi. Ada ketidaknyamanan internal. Tidak ada gairah.
terasa hambar. Tubuh tidak bisa berdusta. Energi seksual adalah kompas yang selalu jujur. 3. Energi seksual menentukan apakah kamu bergerak atau diam. Setiap manusia pernah mengalami fase stuck, bingung, buntu, tidak tahu arah, tidak tahu mau apa. Ini bukan karena tidak berbakat. Ini bukan karena tidak punya tujuan. Ini karena energi seksualmu sedang rendah, tumpul, atau terpecah. Manusia yang energinya rendah akan ragu mengambil keputusan, takut melangkah, kehilangan sense of direction, kehilangan keberanian, kehilangan semangat. Sebaliknya, manusia yang energinya hidup akan berani, tegas, siap mengambil risiko, punya sense of mission, tahu arah. 4. Kenapa banyak orang dewasa kehilangan kompasnya? Ada 3 penyebab utama. A. Energi seksual bocor. Bukan soal tindakan fisik, tapi kebiasaan. Distraksi, pelarian stres, kelelahan mental, hidup tanpa tujuan, tekanan hidup, kecanduan dopamin, tekanan emosional. Semua itu membuat kompas internal mati. B. Energi emosional tidak stabil. Emosi yang bergolak menutupi suara tubuh. C. Pikiran terlalu bising. Pikiran menutup sinyal intuisi tubuh. Energi seksual yang jernih adalah kompas yang jernih. Energi seksual yang keruh adalah kompas yang rusak. Ini bagian yang sangat penting. Energi seksual mempengaruhi semua keputusan besar, termasuk karir, pilihan pasangan, arah hidup, peluang yang kamu tangkap, visi yang kamu jalani, resiko yang kamu ambil, pilihan gaya hidup. 1. Energi seksual sebagai mesin intuisi. Intuisi bukan suara dari langit. Intuisi adalah kemampuan tubuh membaca arah hidup lebih cepat daripada logika. Dan energi seksual adalah bahan bakar intuisi. Pada manusia dengan energi seksual tinggi, intuisi tajam, keputusan cepat, pilihan tepat, fokus kuat, sense of direction jelas. Pada manusia dengan energi rendah, banyak ragu, banyak tunda, banyak kebingungan. Pilihannya memutar. Hidupnya seperti tidak ada arah. 2. Energi seksual menggerakkan keberanian. Semua keputusan besar butuh keberanian. Energi seksual adalah energi keberanian. Keberanian memulai, keberanian keluar zona nyaman, keberanian menghadapi resiko, keberanian jujur pada diri sendiri, keberanian mengambil langkah besar. Tanpa energi seksual yang hidup, keputusan hidup terasa berat, menakutkan, dan penuh ragu. 3. Energi seksual mengaktifkan ketertarikan pada masa depan. Ini poin yang sangat jarang dibahas. Energi seksual tidak hanya membuat manusia tertarik pada seseorang, tetapi pada masa depannya sendiri. Jika energimu hirut, kamu merasa tertarik pada visi masa depan. Kamu ingin mencapainya. Kamu merasa terpanggil. Kamu merasa masa depan menarik. Kamu punya dorongan untuk bergerak. Jika energimu mati, masa depan terasa hambar. Tidak ada drive, tidak ada rasa ingin, hanya ada kebingungan. Energi seksual adalah magnet yang menarikmu pada takdirmu. 4. Energi seksual mengatur fokus hidup. Orang yang energinya hidup, fokus pada yang penting, tidak mudah terganggu, tidak membuang energi, tidak kehilangan arah, sibuk tapi tidak maju. Fokus tidak berasal dari pikiran, tetapi dari tubuh yang bertenaga. 5. Energi seksual menentukan identitasmu. Manusia dengan energi seksual stabil berjalan dengan percaya diri, terlihat jelas, terasa kuat, tidak goyah oleh opini, punya identitas yang solid.
Manusia dengan energi seksual rendah, cepat goyah, mudah ragu, tidak jelas ingin apa, selalu ikut arah luar, kehilangan diri sendiri. Energi seksual adalah pusat kejelasan identitas. Tidak semua orang sadar ketika kompas hidupnya sedang rusak. Berikut tanda-tanda paling jelas. Pertama, kamu merasa hidupmu kering. Tidak ada energi untuk mengejar apapun, tidak ada semangat, tidak ada gairah. Ini tanda energi seksualmu rendah. Kedua, kamu bingung ketika harus mengambil keputusan, bahkan keputusan kecil. Ini tanda intuisi mati, kompas internal tidak hidup. Ketiga, kamu sering menunda. Penundaan bukan pemalas. Penundaan sama dengan tubuh tidak punya energi bergerak. 4. Kamu tidak tahu apa yang kamu inginkan. Jika kamu tidak tahu apa yang kamu mau, itu artinya energimu sedang tumpul. Keinginan muncul dari energi, bukan dari pikiran. 5. Kamu cepat lelah secara mental. Energi seksual rendah menuju otak yang kabur, menuju pikiran yang berat. 6. Kamu tidak merasa tertarik pada masa depanmu. Tanda paling fatal, masa depan terasa kosong. Tidak ada panggilan batin, tidak ada arah. Dan yang ketujuh, hidup terasa mati. Seakan tidak ada kehidupan di dalam diri. Ini tanda kompas internal mati. Jika energi seksual adalah kompas, maka ketika energinya hidup, kompasnya akan kembali bekerja. Apa yang terjadi ketika energi seksual seseorang hidup? Yang pertama, kamu mulai merasa ingin bergerak. Ada dorongan alami, ingin berubah, ingin berkembang, ingin bangkit, ingin mencoba, ingin memulai sesuatu. Ini adalah tanda kompas kembali menunjukkan arah. Yang kedua, kamu merasa tertarik pada pilihan yang benar. Tubuhmu mulai memberi sinyal. Ini jalannya, ini bukan, ini tepat, ini tidak. Ini membuatmu hidup, ini mematikanmu. Itu bukan kebetulan, itu kompas internal menyala. Yang ketiga, kamu memiliki kejelasan visi. Tiba-tiba kamu tahu arah hidupmu, misi yang kamu ingin jalani, apa yang benar-benar penting, apa yang harus ditinggalkan. Ini bukan motivasi, ini energi naik. Yang keempat, kamu mulai menarik peluang sesuai jalanmu. Ketika energi seksual hidup, kamu masuk jalur hidupmu. Peluang bersesuaian mulai datang. Orang yang tepat, kesempatan yang tepat, timing yang tepat, dukungan yang tepat. Ini bukan magic, ini natural law. Yang kelima, kamu merasa hidup bergerak ke depan, bahkan tanpa memaksakan apapun. Karena ketika kompas hidup menyala, manusia bergerak tanpa paksaan. Dalam dunia modern, kita diajarkan untuk memakai logika sebagai penentu arah hidup. Tapi, yang menentukan arah sesungguhnya adalah energi tubuh. Dan energi tubuh yang paling kuat, paling jujur, dan paling peka adalah energi seksual. Ketika energi ini mati, hidupmu gelap, arahmu kabur, masa depan tak terasa, keputusan sulit, kamu tersesat. Ketika energi ini hidup, arahmu jernih, masa depan terasa memanggil. Kamu bergerak, kamu berani, kamu tahu siapa dirimu, kamu berjalan sesuai takdirmu. Energi seksual bukan hal tabu. Ia adalah kompas hidup manusia. Dan selama manusia belum memahami ini,
manusia akan selalu mencari-cari arah di luar dirinya. Padahal, arah itu sudah ada di dalam tubuhnya sendiri.